Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat biologi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah fisiologi hewan, yang dimana materi yang saya ingin jelaskan itu mengenai sistem indera, yaitu menyangkut sistem penglihatan dan pendengaran, lalu sistem endokrin, kemudian mekanisme reproduksi. Mungkin sebelum saya jelaskan mengenai materinya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Dimas Yedi Saputra, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Biologi PMIPA FKIP Unpad, kelas E dengan NIM A221-22075 dari angkatan 2022. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Mungkin kita masuk ke materi pembahasan. Di sini sudah saya paparkan materi pembahasannya, yaitu mengenai sistem indera yang menyangkut penglihatan dan pendengaran, kemudian sistem endokrin dan mekanisme reproduksi. Ya, kita masuk kepada materi sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Nah, sistem endokrin ini adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau duktus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Nah, sistem endokrin ini pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem endokrin vertebrata dan sistem endokrin invertebrata. Nah, sistem endokrin pada vertebrata ini tersusun atas berbagai organ endokrin. Sistem endokrin vertebrata dibedakan menjadi 3 kelompok kelenjar utama, yaitu hipotalamus, hipofisis atau pituitari, dan kelenjar endokrin tepi. Nah, apa sih hipotalamus dan pituitari itu? Hipotalamus dan pituitari merupakan organ endokrin pusat yang dimiliki hewan vertebrata. Hipotalamus berfungsi mengendalikan kelenjar pituitari, sementara pituitari ini berfungsi mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Ada 2 jenis hormon dari hipotalamus, yaitu hormon yang dilepaskan ke pituitari depan atau adenohipofisis, dan hormon dilepaskan ke pituitari belakang, yaitu neurohipofisis. Nah, selanjutnya mengenai sistem endokrin invertebrata. Sistem endokrin invertebrata menggunakan berbagai jenis hormon termasuk steroid, peptida, amida sederhana, dan terpen. Sistem hormon yang paling banyak dipelajari adalah hormon molting dan juvenil pada serangga, lalu hormon molting pada krustasea, dan beberapa neurohormon pada moluska dan arthropoda. Berikutnya mengenai komponen utama sistem endokrin. Nah, komponen utama sistem endokrin ini ada 4. Yang pertama yaitu kelenjar endokrin, yang kedua hormon, yang ketiga reseptor, dan yang keempat sistem umpan balik. Sistem endokrin ini ditemukan pada semua hewan, dari invertebrata paling sederhana hingga invertebrata paling kompleks. Hewan invertebrata memiliki sistem endokrin yang relatif sederhana, dengan hanya beberapa kelenjar yang menghasilkan sejumlah kecil hormon. Hewan vertebrata di sisi lain memiliki sistem endokrin yang jauh lebih kompleks, dengan banyak kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon. Selanjutnya yaitu fungsi sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin ini
mencakup pengaturan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya pengaturan metabolisme, lalu pengaturan reproduksi, dan yang paling sering ini tanggapan terhadap stres. Nah, di sini ada contoh gangguan sistem endokrin. Di antaranya diabetes, penyakit Addison, lalu kanker tiroid. Nah, diabetes juga dapat terjadi pada hewan termasuk anjing dan kucing disebabkan oleh gangguan sistem endokrin yang mengatur metabolisme glukosa. Penyebab utama diabetes pada hewan adalah kerusakan pada sel-sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga produksi insulin menurun atau tidak sensitif lagi. Hal ini menyebabkan hiperglikemia, yaitu meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Lalu yang kedua, penyakit Addison. Nah, penyakit Addison ini adalah gangguan endokrin yang jarang terjadi dengan angka kejadian sebanyak 1:100.000 lah. Penyebab utama penyakit Addison adalah kerusakan kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon steroid seperti kortisol dan aldosteron dalam jumlah yang relatif tidak mencukupi. Kemudian penyakit kanker tiroid. Nah, kanker tiroid ini disebabkan oleh gangguan sistem endokrin yang mengatur metabolisme tubuh. Kanker tiroid ini merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal pada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid yang berperan dalam mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung. Nah, kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak di pangkal leher. Jadi di sini dia. Nah, kemudian kita masuk pada materi sistem indera. Seperti yang kita tahu bahwa sistem indera ini meliputi mata, telinga, hidung, atau bisa kita sebut juga seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera peraba, dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin lebih kepada menjelaskan tentang indera pendengaran dan penglihatan. Nah, sistem indera ini merupakan sekumpulan organ atau alat yang memungkinkan kita untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar seperti suara, cahaya, dan sentuhan, serta mengolahnya menjadi informasi yang lebih dapat dipahami oleh otak dengan baik. Nah, sistem indera pendengaran ini yaitu seperti telinga atau kuping merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Walaupun telinga yang mendeteksi suara berfungsi mengenal dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem pada saraf pusat. Nah, kemudian sistem indera penglihatan. Indera penglihatan ini, yaitu mata, adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang dapat diolah oleh otak. Struktur mata pada hewan juga dapat bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan hidup mereka. Nah, kemudian kita masuk pada materi mekanisme reproduksi. Reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, atau pertunasan. Lalu reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba. Apabila proses pembelahan menghasilkan sel anakan yang sama besarnya, proses tersebut dinamakan pembelahan biner.
di sini ada susunan fungsional organ reproduksi pada hewan. Pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar atau difus. Jaringan ini terdiri atas sejumlah sel lakus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. Pada hewan yang perkembangannya sudah lebih maju, bentuk dan lokasi gonad sudah lebih jelas, terletak simetris bilateral dan biasanya merupakan organ berpasangan. Nah, di sini ada spermatogenesis. Nah, apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi pada testis. Nah, berarti spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma atau sel sperma yang terjadi pada hewan jantan. Nah, selama proses spermatogenesis, spermatogonia akan berkembang baik dengan cara membelah, menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermatid. Kemudian oogenesis. Nah, tadi kan sudah ada spermatogenesis, sekarang kita bahas mengenai oogenesis. Nah, oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Nah, jadi oogenesis ini merupakan pembentukan sel gamet betina atau sel telur pada hewan betina. Nah, proses ini ditandai dengan adanya perubahan oogonium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuang. Nah, di sini saya paparkan mengenai cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya. Ada 3 bagian, yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, apa sih mereka? Nah, ovipar ini merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Nah, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Nah, telur ini dikeluarkan dari tubuh induk betina, kemudian dierami hingga menetas menjadi anakan. Nah, ovipar ini terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Nah, kemudian vivipar. Vivipar ini merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim. Dalam rahim induk betina. Nah, setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan melalui vagina induk betina. Contohnya seperti hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan menyusui, misalnya kelinci dan kucing. Nah, kemudian ovovivipar. Nah, ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang di dalam telur. Tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Nah, contoh hewan ovovivipar ini adalah kelompok reptil atau kadal dan ikan hiu. Mungkin itu saja paparan materi atau penjelasan mengenai materi sistem indera, yang itu penglihatan dan pendengaran, kemudian materi tentang sistem endokrin, kemudian materi tentang mekanisme reproduksi pada hewan. Nah, akhirul kalam, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peneliti.